kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurut Dede, hak hidup dan hak sehat anak berada di atas hak pendidikan. Selain siswa, kami juga tentu mempertimbangkan kesehatan pendidik dan juga tenaga pendidikan. Informasi berikutnya, rendahnya perempuan peneliti terutama di Indonesia tentu juga karena ada stereotip yang berkembang di masyarakat mengenai perempuan yang berakhir di dapur atau sumur. Bahkan ada diskriminasi di dunia pekerjaan menjadi salah satu faktor pendukung. Namun di sisi lain, kelebihan perempuan yang teliti dan multitasking menjadikan perempuan mampu berkarya dalam bidang sains. Guna meningkatkan peran perempuan peneliti di Indonesia untuk mengubah pandangan itu, maka Formind Institute yang didukung Kementerian Riset dan Teknologi belum lama ini mengadakan lomba Esai Girl and Science, lomba yang ditujukan bagi mahasiswi S1, D1, D4. Dimenangkan Yuriskan Harsuturi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menurut Sastria Putri, Ketua Formind Institute, isi dari konten esai peserta ialah biografi singkat penulis dan juga laporan penulis memilih jurusan sains dan cita-cita setelah lulus, alasan atau pandangan mengapa jumlah mahasiswi wanita di bidang sains rendah, solusi agar jumlah peneliti wanita di Indonesia bisa ditingkatkan. Dan informasi terakhir di Info Pro 2, air di Laguna Seru yang terletak di kota Limpio, Paraguay, tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, satu ungu dan satu lagi biru. Di bagian yang airnya berwarna ungu mengeluarkan bau busuk, sementara bagian air biru tidak berbau. Seperti dilansir New York Times, laguna ini terbagi menjadi dua bagian karena adanya pembangunan tanggul dan jalan raya untuk mengangkut truk ke pabrik setempat. Untuk diketahui, laguna adalah perairan air asin yang terpisah dari laut. Perairan ini biasa terhalang oleh terumbu karang, pasir, dan semacamnya. Beberapa bulan lalu juga warga sekitar mulai memperhatikan air di laguna itu berubah warna jadi ungu. Demikian sahabat kreatif Info Pro 2 untuk pagi hari ini sekitar kota Palembang, dan juga sampai ketemu nanti pukul 16.15 sore tentunya di Info Pro 2 berikutnya. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Coldplay. Pro 2 RRI. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sebelas 1,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Halo, selamat pagi sahabat kreatif, dan ketemu untuk hari ini ya, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Tentunya kita belajar di RRI. Dan untuk hari ini, di pagi hari ini, tentunya untuk sahabat kreatif yang tetap semangat beraktivitas, dan juga hari ini kita bersama belajar di RRI. Sudah hadir, nanti akan bersama kita ada guru dari SD Negeri 15 Indralaya Utara, ada Ibu Dea Olivia CRSPD, mengajar tematik dengan topik menyayangi makhluk hidup. Silakan untuk sahabat kreatif, nanti terkhusus juga buat siswa-siswi ya dari SD Negeri 15 Indralaya Utara yang bergabung, boleh langsung WhatsApp di 0857 2222 2916, atau juga bisa bergabung lewat Instagram, boleh di follow dulu di Pro 2 RRI Palembang, atau juga sahabat kreatif bisa mendengarkan di channel YouTube ya, channel YouTube di RRI Palembang. Nanti bisa bergabung juga, bisa komen nanti di Facebook ya. Dan juga silakan nanti Anda bisa mendengarkan tentunya dari pukul 10 hingga pukul 11 belajar di RRI.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba. Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. 1, 2, 3. 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Tentunya belajar di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Seperti yang informasikan tadi, untuk hari ini kita akan belajar tentang tematik ya, mengajar tematik dengan topik menyayangi makhluk hidup. Dan sudah hadir bersama Rian tapi secara virtual sudah ada Ibu Dea Olivia. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Karian, selamat pagi. Iya, ini aku panggilnya Ibu atau Kakak, kayak masih muda sekali ya. Kalau di sekolah sih anak-anak biasanya manggilnya Miss. Oh Miss ya, berarti Rian panggilnya Miss juga nih. Boleh. Boleh ya. Miss Dea. Baik, Miss Dea apa kabar nih Miss? Alhamdulillah, luar biasa Karian. Alhamdulillah ya. Muka Rian kelihatan nggak di situ? Ada ya? Mukanya kelihatan ganteng. Baik, hari ini kita akan belajar temanya apa nih Miss? Boleh langsung dikasih tahu? Iya, hari ini temanya untuk kelas 3, tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, menyayangi makhluk hidup. Menyayangi makhluk hidup. Untuk kelas berapa tadi? Iya. Untuk kelas 3 SD atau MI bisa. Baik, silakan boleh disimak untuk seluruh siswa-siswi dari SD Negeri 15 Indralaya Utara. Baik Miss, apakah sudah siap materinya? Alhamdulillah siap. Baik, langsung saja ini sesi pertama tentunya belajar di RRI bersama Miss Dea. Halo,
Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar di masa corona ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, semuanya, Miss mau tanya dulu semangatnya hari ini. Kalau Miss bilang selamat pagi, nanti jawabnya selamat pagi gitu ya. Coba, apa kabar? Selamat pagi. Wah, luar biasa ya. Sekarang Miss bilang semangat pagi, jawabnya pagi-pagi semangat. Dicoba ya di rumah ya. Sekali lagi ya, semangat pagi. Jawabnya apa? Pagi-pagi semangat. Wah, hebat ya semuanya yang ada di rumah. Terima kasih sudah menonton secara virtual di YouTube-nya RRI Palembang. Nah, sebelum kita memasuki tema 2 pada pagi hari ini, Miss mau ngajak anak-anak semua yang di rumah untuk nyanyi bersama. Tahu nggak lagu Kupu-Kupu yang Lucu? Tahu ya? Oke, ayo sekarang kita nyanyi bareng dulu lagu Kupu-Kupu yang Lucu. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Wah, hebat semuanya ya. Semangat sekali bernyanyinya. Nah, itu tadi salah satu contoh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Salah satunya apa? Iya, betul sekali. Salah satunya kupu-kupu. Semua sudah tahu kupu-kupu? Iya, kupu-kupu itu adalah metamorfosis dari ulat. Iya, betul ya. Nah, kupu-kupu yang ada di sekitar kita dan juga tumbuh-tumbuhan yang dihinggapi kupu-kupu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Karena kupu-kupu dan juga bunga-bungaan ini mudah sekali kita temui, misalnya di pekarangan rumah, ataupun kupu-kupu ini biasanya hinggap di halaman sekolah, di taman-taman sekolah, itu bisa anak-anak temukan ya. Baik, nah sekarang sebelum kita memulai materinya, Miss mau anak-anak semua mendengarkan dongeng. Siapa yang suka dongeng? Yang suka dongeng boleh komen di YouTube ya. Iya. Simak ya, judulnya Persahabatan Monyet dan Beruang yang Kecil. Simak dongengnya ya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat sekali, tinggallah banyak hewan di dalamnya. Salah satunya ada seekor monyet yang lucu. Dia suka sekali melompat di antara dahan-dahan pohon. Hai, kenalkan, aku monyet kuning. Wah, monyet kuning ini lincah sekali. Monyet kuning ini suka melompat ke sana kemari di antara dahan-dahan pohon. Hop, hop, hop. Wah, monyet-monyetnya hinggap di dahan pohon. Dan pada pagi hari itu, si monyet kuning merasa sangat lapar. Aduh, perutku lapar sekali. Aku ingin sekali makan buah-buahan. Dan monyet kuning berjalan mengelilingi hutan. Tik-tok, dia terus berjalan. Dan tiba-tiba monyet kuning berhenti di bawah pohon apel. Wah, buah apelnya banyak sekali, membuatku tambah lapar. Aku ingin memakannya.
Lalu si monyet pun berusaha memanjat pohon apel itu. Tiba-tiba datanglah beruang. Hai monyet kecil, kenapa kamu ingin melompat di atas pohon apel itu? Bukankah semalam hujan deras? Pohon itu sangat licin loh, sangat berbahaya untukmu. Aduh beruang, tapi aku sangat lapar. Tidak, kamu tidak boleh memanjat itu. Kenapa kamu ingin memanjatnya? Aku ingin memanjat dan memetik buah apel itu. Loh, kenapa kamu memetik buah apel itu? Buah apelnya kan masih hijau. Kenapa kamu petik? Itu tidak boleh. Kamu harus memetik buah apel yang matang saja. Ah, aku tidak peduli. Lalu si monyet mendorong beruang. Aku mau memanjat buah apel. Dan si monyet lalu memanjat buah apel. Si monyetnya memanjat buah apel dan memetik beberapa apel. Hap! Hap! Dan tapi sayangnya monyet ini terjatuh. Monyetnya terpeleset hingga monyetnya jatuh ke dalam danau yang ada di dekat pohon apel itu. Aduh, aku terjatuh. Monyetnya jatuh di dalam danau. Tolong, tolong, tolong aku. Aku terjatuh, tolong. Lalu beruang yang tadi didorong oleh monyet datang kembali mendengar teriakan monyet. Monyet, monyet kuning, kamu kenapa? Tolong, tolong aku beruang, tolong aku. Karena aku terpeleset dari dahan pohon apel. Itulah, tadi sudah kubilang, sebentar aku mencari bantuan untukmu. Lalu si beruang bergegas mencari dahan pohon untuk si monyet kuning berpegangan. Monyet kuning, cepat tangkap ini. Aku ingin kamu berpegangan di dahan pohon ini. Cepat. Lalu cepat-cepat si monyet kuning menangkap dahan pohon yang diculurkan oleh si beruang kecil. Oh, tolong bantu aku naik, tolong bantu aku. Ayo monyet kuning, kamu bisa. Dan hap, oh akhirnya monyet kuning bisa keluar dari air itu. Itulah, tadi kan aku sudah bilang, kamu tidak boleh memetik apel itu karena apelnya belum matang. Dan juga semalam hujan. Dahan-dahan menjadi licin monyet kuning. Iya beruang, kamu benar sekali. Aku tahu, aku salah. Aku tidak seharusnya memetik buah yang belum matang. Terima kasih ya beruang. Aku akan mencari buah-buahan lain yang sudah matang. Terima kasih. Dan mereka pun bersalaman. Monyet kuning melanjutkan perjalanannya mencari buah-buahan. Nah, itulah dia tadi dongeng yang berjudul Persahabatan Monyet dan juga Beruang Kecil. Nah, kira-kira anak-anak di rumah coba. Siapa saja tadi yang ada di dalam cerita Miss tentang monyet dan beruang? Coba jawab. Ada yang bisa menjawab? Boleh diketik di kolom komentar ya. Ya, betul sekali. Pintar sekali. Tadi tokoh yang ada di dalam dongeng adalah monyet kuning dan juga beruang kecil. Betul sekali. Nah, kira-kira setelah mendengar kisah monyet dan beruang kecil, kira-kira cerita apa ya yang bisa diambil dari beruang dan juga monyet? Hayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya.
Betul. Ada lagi? Ya, monyet kuningnya bersemangat. Boleh. Apalagi? Iya, monyet kuningnya tidak mau mendengarkan nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari beruang kecil. Apalagi sifat-sifat yang dimiliki oleh monyet kuning? Iya, monyet kuning sangat ceroboh. Anak-anak di rumah tidak boleh ceroboh ya. Setiap harus melakukan pekerjaan, anak-anak di rumah harus berhati-hati, pinter. Apalagi sikapnya monyet kuning, sifatnya bagaimana? Iya, betul sekali. Monyet kuning tidak menyayangi pohon apel. Kenapa tidak menyayangi pohon apel? Karena buah-buah di pohon apel itu belum matang. Tetapi monyet kuning ingin memetiknya. Tidak boleh ya anak-anak di rumah. Kalau ada pohon-pohon di sekitar kita, itu kalau buah-buahnya belum matang, tidak boleh kita petik. Iya, harus menunggu buah-buahnya matang dulu ya. Iya, dan juga untuk memetiknya harus meminta bantuan ayah, ibu, atau orang dewasa di sekitar kalian. Pinter sekali. Nah, bagaimana sifat beruang kecil? Ayo, siapa yang tahu bagaimana sifat beruang kecil? Iya, beruang kecil baik hati. Beruang kecil sangat penyayang terhadap teman-temannya. Betul, hebat yang sudah menjawab di rumah ya. Beruang kecil sangat perhatian kepada temannya. Iya, aku perhatian. Wah, ya. Beruangnya ikut ngomong. Kamu baik sekali, beruang. Iya dong, karena aku harus menyayangi semua makhluk hidup. Iya, betul sekali. Harus menyayangi semua makhluk hidup. Wah, hebat ya anak-anak di rumah ya. Nah, dari kisah persahabatan monyet dan beruang kecil tadi, kita dapat simpulkan bahwa sesama makhluk hidup kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menjaga. Coba misalnya, makhluk hidup itu ada apa saja? Iya, pertama makhluk hidup itu apa? Manusia. Manusia itu kita ya. Ada orang tua, ada teman-teman, ada adik, ada kakak. Itu manusia yang ada di bumi. Berikutnya apa lagi coba makhluk hidup? Apa lagi? Betul, ada hewan-hewan. Ya, ada banyak ya hewan-hewan. Coba apalagi selain manusia dan hewan yang disebut makhluk hidup itu apa? Ya, betul. Ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Nah, berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, anak-anak tahu tidak manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini? Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Boleh komentar, ayo jawab. Ya, Bapak Ibu Guru yang juga menonton tahu jawabannya? Betul, coba kita bersama-sama menghirup udara di sekitar kita. Ayo kita tarik nafas bersama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas. Wah, terasa ya sesudah menarik nafas ada udara yang masuk ke dalam, ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung. Salah satu manfaat tumbuhan apa? Menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Betul sekali. Dan berikutnya apa? Manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Manfaatnya adalah betul sebagai sumber makanan. Contohnya apa yang bisa kita makan? Wah, ada banyak sekali ya. Ada sayur mayur. Siapa yang suka makan sayur? Wah, anak-anak suka makan sayur ya.
Karena apa? Sayur sangat bermanfaat bagi tubuh, apalagi selama masa corona ini. Kita harus memperkuat sistem imun yang ada di tubuh kita. Selain sayur, betul, ada buah-buahan. Buah-buahan juga sangat bermanfaat untuk kita. Selain buah-buahan, apa lagi? Iya, betul ya, harus rajin mengkonsumsi buah. Buah apa saja semuanya boleh dikonsumsi ya, karena baik untuk kalian. Selain buah-buahan apa? Ya, ada kacang-kacangan. Betul, ada apalagi umbi-umbian, ada ubi, ada singkong, ada kentang, ada wortel, semuanya bisa dijadikan bahan makanan. Betul sekali. Terus apalagi? Tumbuh-tumbuhan di sekitar kita bisa dijadikan untuk bahan baku industri. Nah, contohnya meja yang ada di sekolah, terus juga kursi-kursi, lemari-lemari yang ada di rumah kita yang terbuat dari kayu. Iya, itu terbuat dari pohon-pohon. Betul ya? Itu salah satu contoh tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk industri. Tapi kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus menyayangi pohon-pohon. Jadi setelah menebang, biasanya para penebang ini akan menanam kembali pohon-pohon. Setelah itu apa? Bisa untuk apalagi bahan pakaian. Baju yang kita pakai ini terbuat dari tumbuhan apa? Iya, dari katun, dari benang. Betul sekali. Nah, untuk kalian yang suka makan, misalnya kue apa ya? Kue klepon, apalagi? Ayo, makanan tradisional. Iya, itu bisa dijadikan untuk pewarna makanan. Misalnya buah naga, dibuat mie buah naga. Nanti dia berwarna pink dari buah naga. Betul ya? Jadi makanan juga bisa dijadikan pewarna alami untuk makan makanan yang kita makan supaya sehat. Betul sekali ya. Dan juga ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Misalnya apa coba? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian batuk bisa ya dijadikan obat. Misalnya dengan tanaman jahe ya, bisa untuk tanaman obat. Betul sekali, ada jahe. Ada apa lagi? Pohon kayu putih. Itu yang kalian pakai setiap pagi, minyak kayu putih dari pohon kayu putih ya. Itu juga dari tumbuh-tumbuhan. Ada lagi untuk tanaman hias. Tanaman hias yang biasanya kalian temukan di taman-taman. Ya, betul ya. Ada bunga mawar, bunga melati, ada banyak sekali jenis tanaman-tanaman hias. Dan semuanya harus kita sayangi. Kenapa kita sayangi? Karena kalau tumbuhan ini tidak kita sayangi, tidak kita jaga dan tidak kita rawat, iya, maka alam kita akan rusak. Betul. Nah, setelah tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lainnya ada apa? Betul, ada hewan-hewan. Jadi, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan hewan-hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada banyak sekali manfaat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ada hewan-hewan untuk dijadikan peliharaan. Siapa yang suka memelihara hewan? Siapa yang punya binatang peliharaan? Iya, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara burung. Iya, karena apa? Untuk membantu kita supaya kita ada berbagi kasih sayang bersama hewan-hewan. Tapi ada juga hewan yang dimanfaatkan, misalnya diambil tenaganya, dimanfaatkan tenaganya. Apa coba? Ada yang tahu? Nah, yang tinggal di daerah nih biasanya tahu nih kalau melihat sawah, anak-anak
biasanya suka ada melihat hewan apa yang digunakan untuk membajak sawah? Iya, ada kerbau ya. Kerbau sangat kuat sekali karena kerbau membantu Pak Tani untuk membajak sawah. Hewan apa lagi yang bisa dimanfaatkan? Ada kuda. Kuda biasanya membantu untuk menarik, ya, yang suka liburan ke Jawa, yang pernah ke Jawa di Jogja, menarik delman atau menarik gerobak. Karena untuk mempermudah alat transportasi. Terutama zaman dulu ya. Terus juga ada lagi hewan yang diambil dagingnya. Coba tebak, hewan apa yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya? Ya, apa? Sapi, betul ya, sapi. Terus apa lagi? Ya, yang suka sate kambing. Wah, hebat ya, suka makan sate kambing. Betul ya, kambing juga diambil dagingnya. Apa lagi? Sapi, kambing, ayam, bebek, burung. Wah, banyak sekali ya hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Betul, selain itu sapi dan kambing sering digunakan untuk digunakan kulitnya. Betul sekali. Oke, baik Miss Dea. Iya. Ya, ini suaranya terputus. Mungkin sinyalnya boleh dicek kembali. Sambil dicek, kita break sejenak dulu ya Miss ya. Silakan Boleh. buat seluruh yang mendengarkan di belajar di rumah aja ya. Hashtag Radio Tangga Bencana COVID-19 untuk ini terkhusus untuk seluruh siswa-siswi dari SD Negeri 15 Indralaya Utara mengajar tematik dengan topik menyayangi makhluk hidup bersama Miss Dea Olivia. Silakan untuk sahabat kreatif juga yang mau ingin bertanya ya di pagi hari ini. Ini pagi menjelang siang, udah siang. Baik, langsung bergabung, bisa telepon di 372-333 atau juga mungkin bisa chat juga di YouTube karena kita juga lagi live di RRI Palembang. Dan juga sahabat kreatif bisa bergabung di Instagram di Pro2 RRI Palembang ya. Tetap terus bersama kami, tentunya belajar di RRI, hashtag tatanan kehidupan baru. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi nombe kai madapwati in matu ansai ono nimna tu maupa Jaga titian
Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat. Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. RRI Suara Kreativitas. 91,6 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Belajar di RRI, hashtag Radio Tanggap Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dan tentunya masih bersama Miss Dea Olivia, guru SD Negeri 15 Indralaya Utara, mengajar tematik dengan topik menyayangi makhluk hidup. Baik Miss Dea. Halo. Ya, Karian. Kita lanjutkan kembali ya, Halo. sudah siap? Siap. Baik, langsung saja masih belajar di RRI mengajar tematik topik menyayangi makhluk hidup. Hai anak-anak, kita lanjut lagi ya untuk belajar materi menyayangi makhluk hidup, terutama pada materi ini menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita mulai sesi kedua ini, Miss mau anak-anak di rumah tepuk semangat. Ada yang bisa tepuk semangat? Oke, Miss contohin ya. Tepuk semangat, tepuk 2 kali, tepuk, tepuk, nyet, tepuk, semangat. Wah, semangatnya luar biasa ya. Terima kasih anak-anak di rumah, tetap stay tune di RRI Palembang. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ada hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, tadi Miss sudah lihat juga yang komen-komen di YouTube. Betul ya, hebat jawabannya, semuanya benar. Ada tadi yang menjawab juga burung puyuh, ya halo. Yang ikut menjawab tadi ada juga kakak-kakak SMA yang ikut menjawab, tidak apa-apa ya. Kakak-kakak SMA juga boleh ikut bergabung. Mungkin kakak-kakaknya nanti mau mengajarkan adik-adiknya yang masih di usia SD, nggak apa-apa ya kakak. Terima kasih sudah hadir. Nah, selain itu, selain hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, untuk diambil tenaganya, digunakan tenaganya, tadi juga ada apa? Sapi, kambing yang digunakan kulitnya juga. Iya, biasanya untuk apa kulit sapi dan kulit kambing ini? Betul, biasanya dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam baju, jaket-jaket kulit, membuat sepatu, atau membuat beduk. Nah, yang suka ke masjid, ada lihat beduk, itu juga dibuat dari kulit sapi biasanya ya. Ada yang dimanfaatkan untuk membuat beduk, untuk membuat rebana, membuat gendang. Masya Allah ya, banyak sekali manfaat-manfaat hewan yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu Miss mau tanya lagi, hewan apa sih yang diambil, dimanfaatkan susunya? Siapa yang minum susu setiap hari? Betul. Apa? Susu sapi ya, yang biasanya kita konsumsi, yang kita minum setiap hari, itu kebanyakan susu sapi ya. Iya, ada yang sudah menjadi bubuk, ada yang masih susu segar, ada susu cair. Siapa yang suka minum susu? Iya, anak-anak di rumah harus rajin minum susu. Supaya apa? Betul, untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak-anak. Supaya tetap sehat dan juga kuat setiap hari. Betul ya, susu sapi yang paling sering kita minum. Terus juga jangan salah loh, ada susu kambing. Iya, kambing juga sering dimanfaatkan dan diambil susunya untuk dikonsumsi oleh manusia. Betul sekali.
Berikutnya, kalau binatang yang dimanfaatkan telurnya, ada yang tahu? Telur apa yang biasa kalian makan? Yang biasanya diceplok di mata sapi, telur apa coba? Iya, biasanya dibikinin sama ibunya, dibikinin sama mamahnya telur mata sapi. Iya, telur mata sapi tapi dari telur ayam ya, tapi namanya saja telur mata sapi. Terus oh iya, yang suka makan sup, biasanya ada telur apa di dalam sup dicampurnya? Yang kecil-kecil dari burung? Iya, telur burung, telur puyuh biasanya kita sebutnya. Ada lagi juga telur bebek. Iya, itu bisa kita manfaatkan. Banyak sekali manfaatnya ya, karena telur mengandung banyak protein. Nah, binatang-binatang yang ada di sekitar kita ini harus kita sayangi. Dan juga kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menciptakan banyak sekali hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Apakah kita harus menyayangi hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan manusia saja? Tidak ya. Jadi selain hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan, hewan-hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang hidup di air. Wah, siapa yang suka makan ikan? Wah, suka semua ya anak-anak ya. Biasanya ikannya dimasak apa? Digoreng. Iya, ada yang digoreng. Kalau orang Palembang sukanya ikannya dipindang, dibikin pempek. Banyak sekali manfaatnya ya. Nah, yang suka ikan, yang suka makan makanan laut, ada selain ikan, makanan-makanan laut itu ada udang, ada kepiting, ada cumi-cumi. Semua boleh kita manfaatkan, boleh kita makan untuk kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, tadi dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan untuk tubuh kita. Nah, selain itu, kita harus menyayangi hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, ada juga makhluk yang hidup di alam bebas. Contohnya, ini tadi monyet kuning yang lucu. Iya, betul. Selain monyet kuning, ada banyak sekali hewan-hewan buas yang hidup bebas di hutan. Biasanya kita sebutnya juga ada hewan liar. Ada macan, ada singa, ada apa lagi? Ada beruang, ada buaya, ada serigala. Wah, banyak ya, coba sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan lagi yang belum disebutkan? Apalagi hewan-hewan liar dan hewan-hewan buas yang ada di hutan. Siapa coba? Ayo, boleh tulis di komentar. Siapa lagi yang bisa jawab? Iya, betul ya. Ada banyak. Ada badak. Iya. Nah, apakah hewan-hewan ini tidak harus kita sayangi? Tidak. Hewan-hewan ini juga harus kita sayangi. Loh, kenapa harus disayangi, Miss? Hewan-hewan ini kan hewan buas. Hewan buas bukannya hewan yang berbahaya untuk kita. Tidak ya anak-anak. Jadi meskipun hewan ini hewan buas yang tinggal di hutan, hewan-hewan ini tetap harus kita lindungi, kita jaga. Kita tidak boleh memburu binatang-binatang ini. Coba kenapa? Apa yang terjadi kalau hewan-hewan buas ini kita buru? Ada yang tahu? Iya, nanti ekosistem itu ke kelompok makhluk hidup yang ada di hutan nanti akan rusak. Coba bayangkan gimana ya kalau misalnya singanya mati, tidak ada lagi singanya punah. Apa yang akan terjadi? Wah, bisa kacau ya seluruh tatanan makhluk hidup yang ada di bumi. Kita harus melindungi meskipun itu hewan liar, hewan buas, kita tidak boleh mengganggunya. Apalagi menangkapnya, terus ada yang dibunuh, itu tidak boleh. Harus kita jaga dan kita sayangi. Iya. Oh, ada yang bertanya, katanya diambil bulunya. Yang diambil bulunya itu biasanya hewan apa? Iya, biasanya yang diambil bulunya itu domba untuk diambil
dibuat benang wol, dibuat kain ya, tapi tidak boleh hewan-hewan yang dilindungi, misalnya mengambil kulit atau bulu harimau atau bulu singa, itu tidak boleh ya, karena bisa merusak alam. Biasanya binatang-binatang yang dimanfaatkan itu lebih ke binatang-binatang ternak. Ya, binatang ternak tadi ada apa saja? Ada sapi, ada kambing, iya, ada ayam, ada banyak sekali binatang-binatang ternak yang bisa kita manfaatkan. Nah, anak-anak di rumah, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang sudah Dia ciptakan? Kalau belum, ayo kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Ya, jadi jangan lupa untuk menjaga dan menyayangi hewan-hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, dan juga tanaman jangan dirusak, tidak boleh dipetik dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Ingat ya, tidak boleh merusak alam dan juga mengganggu makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini. Setuju? Setuju. Baik, Karian. Baik, Miss Dea, kita masih ada satu sesi lagi ya. Ya, sepertinya sudah banyak juga yang bergabung ini, sudah mengikuti, walaupun mungkin tadi langsung tanya jawab ya. Dan juga masih ada kesempatan untuk sahabat kreatif dari SD Negeri, adik-adik dari SD Negeri 15 Indralaya Utara ya. Tentunya dengan topik menyayangi makhluk hidup, silakan langsung saja kalau ingin gabung, bisa langsung chat ya di YouTube. Channel YouTube-nya ada di RRI Palembang dan juga bisa bergabung di line telepon 372-333 atau di Instagram di Pro2 RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di Belajar di RRI bersama Pro2 Palembang, #Tatanan Kehidupan Baru. Pro2 FM, suara kreativitas.
RRI Prodo FM, Prodo FM, suara kreativitas. 91,6 Prodo FM, suara kreativitas. Dan sahabat kreatif, tentunya kita sudah di penghujung acara ya, bersama Ibu atau Miss Dea Olivia, guru dari SD Negeri 15 Indralaya Utara, mengajar tematik menyayangi makhluk hidup. Baik, selamat siang Miss. Miss masih ada? Selamat siang Karya. Miss, mungkin boleh dirangkum nih karena waktu kita udah nggak sempat lagi ya kalau ada sesi berikutnya, karena kurang lebih 3 menit lagi. Oke. Baik, silakan Miss untuk rangkuman pelajaran kita hari ini. Baik, untuk anak-anak semua, jadi tadi kita pertama mendengarkan dongeng ya. Dari isi dongeng, anak-anak tahu bahwa kita sesama teman dan sesama makhluk hidup harus saling menyayangi dan saling menjaga, dan juga harus saling menghormati, saling mendengarkan nasihat yang baik dari teman-teman kita. Dari manapun nasihat itu, selama nasihat itu baik, harus kita dengarkan. Nah, jangan seperti monyet tadi ya, seperti monyet kuning tadi yang serakah dan tidak mau mendengarkan nasihat dari beruang kecil. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, anak-anak semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik, tetapi juga harus menjaga kelestariannya. Jadi, setelah tumbuh-tumbuhan itu dipetik atau misalnya ada yang menanam sayuran, itu harus ditanam kembali supaya dia tetap subur, tetap tumbuh dan bisa kita manfaatkan ya. Jadi dan juga tidak boleh menebang pohon sembarangan karena akan mengurangi stok oksigen yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita tetap harus kita jaga, kita rawat dan kita sayangi. Hewan-hewan ternak yang boleh dimanfaatkan oleh manusia tetap boleh kita manfaatkan. Nah, untuk hewan-hewan liar tidak boleh kita buru ya. Itu saja anak-anak untuk pelajaran kita hari ini di kelas 3 tema 2. Semoga anak-anak semua yang ada di rumah tetap semangat. Salam dari Miss Dea, salam dan semoga sehat selalu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Miss Dea. Sudah mengajar, tetap semangat ya walaupun di tengah pandemi. Ya mudah-mudahan untuk kita ya, semoga COVID ini cepat berlalu biar nanti bisa ketemu lagi tatap muka ya Miss ya. Iya, udah kangen banget nih sama anak-anak. Sudah berapa lama Miss? Virtual terus. Udah berapa lama nih virtualnya? Sudah sejak Maret. Udah dari Maret ya? Semester 2 ini sudah mulai Juli, sejak awal semester ini sudah mulai kita online. Jangan-jangan nanti pas ketemu sama siswa-siswinya udah gede semua ya Miss ya, udah kayak sepantaran gitu. Kayaknya udah, jangan sampai ya, semoga besok-besok udah bisa sekolah nih. Amin ya. Baik lagi, terima kasih ya Miss Dea ya. Ya, salam buat guru-guru di SD Negeri 15 Indralaya Utara, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Baik, ya. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat kreatif, demikian tentunya belajar di RRI bersama Miss Dea Olivia CRSPD, guru dari SD Negeri 15 Indralaya Utara, mengajar tematik topik menyayangi makhluk hidup. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat terkhusus untuk seluruh siswa-siswi dari SD Negeri 15 Indralaya Utara. Tetap terus sama kami di Prodo FM, tentunya belajar di RRI di tengah bencana COVID-19, #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Till as old as time, true as it can be. Just a little change, small
to say the least.